lagi. Perlahan, namun pasti, tumbuhkan semangat, hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru dengan menatap ke depan, hargai proses, dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat, tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat dan serta tamu undangan yang telah hadir secara virtual maupun secara langsung di siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Senang sekali saya Gesmi Sitanggang selaku moderator yang akan memandu berjalannya diskusi hari ini dengan tema Healthy Heart dan Happy Life. Kelas ini dipersembahkan oleh Permata Priority dan disponsori oleh Schroders dan Mandaya Royal Hospital Puri. Dan sebagai informasi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Wealth Wisdom diselenggarakan selama 2 hari dengan membawa lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshop. Selain kelas ini secara paralel berlangsung pula kelas lainnya, diantaranya Indonesia Political Outlook, The Road 2024 dengan pembicara Yudarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia dan Arif Wana selaku Direktur PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Selain itu ada juga kelas Chronicle of 2023 Welcoming the Rabbit Year dengan pembicara Julius Fang selaku Feng Shui Consulting Indonesia dan Vina Cahyadi selaku Head of Sales Mandiri Investasi. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita masuk pada tema pembahasan hari ini, saya akan bacakan sedikit background dari topik hari ini. Kita mengetahui bahwa penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia atau global threat dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Dan berdasarkan data statistik dunia, ada 9,4 juta kematian setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Salah satu penyakit kardiovaskular yang menyebabkan tingginya tingkat kematian di dunia adalah penyakit jantung koroner. Dan di Indonesia sendiri, penyakit kardiovaskular seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal tiap tahun terus meningkat dan menempati peringkat tertinggi penyebab kematian di Indonesia, terutama pada usia-usia produktif. Dan berdasarkan data Riskasdas tahun 2018, prevalensi penyakit kardiovaskular di Indonesia yakni 15 dari 1.000 orang penduduk atau sekitar 4,2 juta orang menderita penyakit kardiovaskular. Gaya hidup, merokok, dan pola makan yang buruk menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Dan pada masa pandemi sekarang ini, orang dengan komorbid terutama penyakit kardiovaskular memiliki resiko yang sangat tinggi apabila terpapar COVID-19 karena dikhawatirkan dapat menyebabkan perburukan bahkan kematian.
Bapak Ibu sekalian, demikian sekilas background dari tema pembahasan kita pada hari ini. Dan pada sesi kali ini kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang luar biasa. Tentunya akan membahas tema tadi. Ketiganya adalah Dr. Stefanus Andi Wiono, SPJPK FIHA, selaku dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Ada Andrian Maulana selaku Senior Vice President Intermediary Business Schroders Indonesia. Dan yang terakhir ada Andrea Dian selaku aktris and health enthusiast. Dan langsung saja untuk memulai diskusi kita hari ini, saya akan mengundang ketiga narasumber, Dr. Stefanus Andi Wiono, SPJPK FIHA, Andrian Maulana, dan Andrea Dian untuk maju ke atas panggung. Boleh tepuk tangan dan aplausnya. Kami mengundang ketiga narasumber untuk maju ke depan. Baik. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah ketiga narasumber yang luar biasa yang hari ini akan membahas tema kita yaitu Healthy Heart, Healthy Life. Tapi sebelumnya mungkin banyak yang saat ini melihat wajah-wajah yang tidak asing. Tapi saya akan kembali membacakan background dari ketiga narasumber ini. Yang pertama adalah Dr. Stefanus Andi Wiono. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktik di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri dan Eka Hospital BSD. Beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Diponegoro dan spesialisnya di Erasmus University Medical Centrum, Belanda. Beliau juga menyelesaikan program intervensi kardiologi di Universitas Hospital Leuven, Belgia. Boleh aplaus untuk dokter? Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua ada Mas Andrian Maulana, yang merupakan figur publik yang sejak 2016 menjabat sebagai Senior Vice President di PT Schroders Investment Management Indonesia. Beliau bertanggung jawab mengembangkan bisnis reksadana di Schroders Indonesia sebelum terjun ke dunia pengelolaan investasi berlisensi. Beliau juga merupakan aktor dan model serta pernah menjadi pembawa acara berita di stasiun televisi NET. Beliau merupakan alumnus program studi teknik mesin Universitas Trisakti. Boleh aplausnya untuk Mas Andrian. Selamat datang Mas Andrian, dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan yang terakhir, narasumber kita yang paling cantik di sini ada Kak Andrea Dian. Mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau adalah aktor dan influencer kebugaran tubuh, memulai karir di dunia akting pada 2004. Kak Andrea dikenal sebagai figur yang sukses di layar kaca, memiliki media sosial dengan lebih dari 1 juta pengikut. Beliau juga sering membagikan aktivitas dan tips olahraga serta pola hidup dan makan sehat. Boleh aplaus untuk Kak Andrea dan untuk kita semua yang ada di sini. Ya, sebelum kita memulai sesi diskusi hari ini, teman-teman semuanya akan ada pemaparan terlebih dahulu dari dokter dan juga Mas Andrian dan akan nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan akan dibuka Q&A. Dan langsung saja saya akan persilakan untuk Dr. Stefanus untuk menyampaikan pemaparannya. Saya berdiri aja ya. Silakan dok. Nyaman mungkin. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih atas kedatangannya di sini di acara dari Bank Permata. Kita akan memulai aja langsung ke topik tentang hari ini ya. Topik hari ini sebenarnya tentang healthy heart ya, untuk happy life ya. Mungkin saya mulai dulu dengan tentang pemakaran topik ini tentang seputar tentang jantung, terutama yang akan saya bahas masalah tentang serangan jantung. Ya, momok bagi kita semua ya, sudah disampaikan oleh Ibu moderator bahwa penyakit jantung koroner adalah pembunuh pertama di dunia. Ya, oke. Saya mulai ya. Ini adalah kurikulum vitae saya sudah disampaikan oleh moderator kita. Kita mulai dengan pendahuluan ya. Jadi serangan jantung adalah pembunuh pertama, ya pembunuh paling keji di muka bumi ini ya. Diperkirakan ada sekitar
1 orang meninggal setiap menitnya akibat serangan jantung. Ya. Di WHO tahun 2012 mengatakan bahwa 30% kematian di muka bumi ini disebabkan oleh penyakit jantung. Ya. Di Indonesia sendiri angka kejadian penyakit jantung koroner seperti disampaikan ya, dari 15 orang dalam 1000 penduduk atau sekitar 2,4% di usia 45-54 tahun. Tapi menurut saya ini adalah angka yang sebenarnya masih terlalu kecil. Sebenarnya realita di masyarakat kita jauh lebih dari itu angkanya. Karena angka kematian di Indonesia tidak semuanya dapat dicatat. Ya. Kematian akibat serangan jantung di Indonesia itu diperkirakan sekitar 8%. Namun saat pandemi terjadi itu meningkat 23%. Jadi COVID yang diikuti dengan penyakit jantung koroner. Ya, jadi risikonya meningkat 3 kali lipat sejak zaman pandemi. Faktornya macam-macam, nanti akan mungkin kita bahas dalam diskusi. Ini kita bahas, kita kasih sedikit pendidikan tentang jantung. Ini jantung yang berdenyut. Jantung koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan makan pada otot jantung. Pembuluh darah koroner namanya, yaitu di luar dari otot jantung, jadi melingkupi dari jantung sendiri. Ya. Ini adalah aorta, pembuluh darah besar. Jadi pembuluh darah koroner itu cabang pertama dari aorta. Ya, dari darah bersih yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, cabang pertamanya adalah pembuluh koroner. Nah ini sedikit mengenai gambaran ya, kita lihat bahwa gambar sebelah kiri ini adalah pembuluh koroner kita pada saat kita lahir lah, masih normal, belum ada plak-plak. Berjalannya usia dan juga terpapar oleh faktor risiko dari penyakit jantung sendiri, maka timbul gunungan ini namanya plak. Ini adalah pembuluh darah yang sakit. Yang ini dinamakan kalau orang mengalami penyakit jantung koroner, di mana di pembuluh darah kita ada plak-plak yang akan mempersempit aliran darah sehingga orang mengalami gangguan, keluhan. Nah ini yang perlu kita tahu bahwa bagian gambar sebagian atas adalah namanya stable angina, yaitu orang penyakit jantung koroner di mana keluhannya ini berjalan perlahan-lahan, tidak mendadak, bermula biasanya dari merasa sesak napas, cepat capek atau nyeri dada. Nah ini berjalan perlahan-lahan dari normal, timbulnya plak, sedikit demi sedikit menjadi lebih besar sehingga mengangkat aliran darah. Pasien-pasien ini, penderita ini biasanya datang ke poliklinik tapi tidak ke UGD karena keluhannya muncul saat aktivitas fisik, saat olahraga tidak nyaman. Dan yang di bawah ini yang serem, yang namanya serangan jantung ya. Jadi secara akut, secara mendadak ya, di mana timbulnya patofisiologinya berbeda, di mana di plak-plak yang terjadi serangan jantung ini plak-plaknya tidak stabil, di mana mudah robek dan ditutup jadi topinya dari plak sendiri sehingga terjadi gumpalan darah bisa menempel di sini, sehingga kalau aliran darahnya terputus karena banyak gumpalan darah, aliran terputus orang mengalami serangan jantung. Ini yang akut di mana pasien ini datangnya ke UGD, yang di atas ke poliklinik, yang di bawah ke UGD. Ini orang yang benar-benar real dengan serangan jantung, yang keluarnya seperti nyeri dada, sesak, keringat dingin, mual, muntah, yang tidak membuat pasien nyaman. Pasien pasti akan segera mencari pertolongan. Ya. Ini di bawah sini ada gambaran gumpalan darah yang kita sedot dari pembuluh darah pada saat terjadi serangan jantung di mana kita melakukan treatment. Ya, ini gumpalan darah yang kita sedot ini. Jadi kita kembali ke keluhan dari orang yang mengalami penyakit jantung koroner, kita namakan keluhannya biasanya angina pectoris. Apa sih ya keluhan yang dirasakan? Biasanya keluhannya tertekan, rasa berat di dada, ya, rasa terhimpit, sesak napas, ya, nyeri dada juga menjalar ke leher, ke punggung, ya, ke lengan, ke bahu. Bisa juga seperti orang keluhan sakit lambung, ya, nyeri di ulu hati. Dan biasanya kalau serangan jantung ditambahi dengan keluhan yang keringat dingin, ya. Nah ini lokasi penjalanan nyeri dada seperti saya gambarkan di sini. Ini kita lihat ya, ini seperti di dada, ini sampai ke rahang, ya, sampai ke lengan, ke bahu. Ya, seperti keluar di ulu hati, seperti sakit lambung. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan bila kita mengalami gejala seperti tersebut di atas? Kita harus memberikan, minta pertolongan segera mungkin pada orang yang di dekat kita, ya, untuk memberikan bantuan kepada kita, mencari pertolongan atau mengantar kita ke dokter atau ke rumah sakit. Ya. Yang penting jangan panik, itu yang intinya. Ya. Segera cari pertolongan. Biasanya di rumah sakit besar itu mereka mempunyai nomor-nomor cantik ya untuk mempermudah pasien untuk menghubungi rumah sakit, terutama ada UGD ya, instalasi gawat darurat.
Yang perlu saya tekankan lagi adalah time is muscle, waktu sangat penting, ya, sesegera mungkin. Kenapa alasannya? Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya, ya. Jadi itu pentingnya ada nomor-nomor cantik, ya, bisa WhatsApp sehingga ambulans segera datang, sehingga bisa membawa pasien atau langsung pasien ke UGD secepat mungkin apa yang bisa dilakukan. Di negara-negara maju itu mereka untuk daerah-daerah yang terpelosok yang di pinggir mereka sudah menyediakan helikopter untuk menjemput sehingga mengurangi waktu delay-nya antara keluhan dan pertolongannya. Nah, di instalasi gawat darurat mereka akan segera melakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan yang paling simpel dan cepat adalah pemeriksaan EKG, rekam jantung, di mana pada pasien dengan serangan jantung yang akut kita dapat melihat dari EKG-nya tanpa melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik atau menunggu pemeriksaan lab, kita sudah bisa mengetahui pasien ini serangan jantung hanya dengan melihat kondisi pasien dan juga rekam jantungnya. Ya, ini contoh seperti gambaran EKG ini yang bukan untuk kalian sebetulnya, tapi untuk sebagai ilustrasi saja. Ini tipe serangan jantung seperti ini kita langsung tahu ini ada serangan jantung akut. Ini biasanya aliran darahnya tersumbat. Ini yang sebenarnya dinding yang warna kuning itu dinding pembuluh darah, dengan hitam itu adalah gumpalan darah. Benar-benar aliran darahnya terputus. Inilah yang dinamakan kegawat daruratan di bidang jantung. Ya, jadi serangan jantung adalah kerusakan menetap dari otot jantung, ya. Karena akibat kekurangan pasokan darah, kekurangan oksigen. Ya, oksigen dibawa oleh darah. Jadi kalau aliran darah yang terhambat, berarti oksigen tidak mencapai ke otot jantung, itulah terjadi kerusakan dari otot jantung. Ya, seperti sekali lagi saya bilang, time is muscle. Ya. Nah, pasien-pasien yang masuk ke UGD karena serangan jantung, dia akan mendapatkan obat-obatan secara cepat. Ya. Mereka diberikan pengencer darah, ya, dan juga akan segera dilakukan tindakan untuk memperlancar aliran darah kembali. Karena dengan obat-obatan saja tidak akan cukup pada tipe-tipe serangan jantung tertentu. Sehingga pada tipe-tipe serangan jantung tertentu yang sangat diperkirakan luas, ada indikasi untuk dilakukan segera upaya untuk memperlancar aliran darah. Ya. Ada 3 macam sebenarnya tata laksana yang dilakukan. Yang paling ideal, yang sangat direkomendasikan dari guidelines internasional bidang jantung, yaitu adalah namanya primary PCI, yaitu tindakan emergency untuk membuka aliran darah, dan juga biasanya diikuti dengan pemasangan ring, ya, namanya istilahnya primary PCI. Itu harus dilakukan sesegera mungkin. Yang kedua adalah dengan memberikan obat pengencer darah yang kuat, namanya fibrinolitik. Itu adalah sebagai alternatif dari tindakan pertama jika pasien masuk ke rumah sakit yang tidak ada fasilitas untuk dilakukan pemasangan ring. Atau kedua ada permasalahan dari biaya. Ya, itu tapi obat-obat pengencer darah itu merupakan alternatif, ya. Angka keberhasilannya pun sekitar 60-80%, dan risiko untuk menutup kembali sehingga terjadi serangan jantung berulang juga sekitar 10%. Jika terjadi serangan jantung berulang akibat kekambuhan dari penutupan aliran darah, itu akan risiko kematian akan meningkat 2 kali lipat. Jadi upayakan terlebih dahulu adalah pilihan pertama adalah primary PCI. Itu pun juga termasuk dalam lingkup reimbursement dari BPJS. Ya, jadi kalau pasien ada kendala biaya, BPJS pun akan mengganti. Dan yang ketiga adalah bypass operasi, tapi itu sulit dilakukan karena membutuhkan waktu. Dan di Indonesia juga tidak sulit untuk dilaksanakan untuk emergency bypass, ya. Elective bypass bisa, tapi yang terencana bisa, tapi untuk emergency sulit. Ya, ini perlu. Ini dari grafik ini kita lihat simpel aja, nggak usah dibaca, cuma saya menunjukkan ilustrasi saja bahwa pasien dengan terlambat penolongan pertama dari serangan jantung, terlambat upaya untuk pembukaan aliran darah, angka kematian akan meningkat pesat. Ya. Terlambat 2 jam pun angka kematian selama perawatan rumah sakit meningkat 2 kali lipat. Ya, jadi ingat, ya, waktu adalah sangat penting. Bukan hanya untuk bisnismen, tapi juga untuk kesehatan, ya. Nah, apa sih komplikasi, apa yang kita khawatirkan sih dari serangan jantung itu? Ya, paling kita takutkan kematian. Ya, lebih dari 10% ya kematian dalam akibat serangan jantung di rumah sakit. Yang kedua adalah gagal jantung. Ya, pasien mengalami keluhan sesak napas, bengkak di kaki, ya, ada air di paru-paru, ya, itu juga enggak kecil, ya, sekitar bisa sampai 10-20%. Terus juga gangguan irama jantung, ya, aritmia, ya, jadi
aritmia yang tipe yang fatal, yang mengikuti dari serangan jantung, itu juga risikonya juga lumayan tuh 5%, jadi 1 dari 200 pasien. Dan juga ini yang kita mengerikan juga, kalau pompa jantungnya jelek akibat serangan jantung, timbul gumpalan darah di ruang jantung, karena terjadi turbulensi, pompanya tidak optimal, darahnya menjadi menggumpal di ruang jantung. Kalau gumpalan darah itu dipompa keluar ke pembuluh darah otak, orang itu jadi stroke. Serem juga ya. Jadi efeknya kemana-mana. Quality of life kita juga menurun, kita juga tidak dapat bekerja untuk menghasilkan nafkah. Ya. Apa yang menyebabkan delay sih dari pengobatan itu? Biasanya delay itu dari pasien atau keluarga masih menyangkal penyakitnya. Itu banyak ya, jadi di rumah sakit di IGD itu pun kita sering menghadapi itu. Bukan hanya dari sosial ekonomi yang rendah, orang yang sosial ekonomi yang tinggi pun juga banyak yang menyangkal. Wah, masa sih yang betul? Saya merasa rasanya kok cuma seperti masuk angin. Terus kendala kedua adalah biaya dari pribadi atau asuransi. Ya, jadi masalah biaya itu masalah utama ya di negara berkembang seperti kita. Yang ketiga asuransi, proses penjaminannya lama. Biasanya asuransi akan bertele-tele bertanya, apakah pasien ini pernah ada riwayat seperti ini dan itu, padahal itu kan kasus emergency. Seharusnya harusnya di cover, tapi dalam prakteknya asuransi butuh waktu ya. Itu juga akan memperlambat penanganan pasien. Ya. Dan juga kesiapan tenaga medis dan ketersediaan alat-alat. Untuk kalian yang tinggal di Jakarta sih beruntung ya, banyak sekali ya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Tapi kalau tinggalnya di jauh seperti Papua dan segala macam, nah itulah yang masih menjadi kendala. Jadi belum merata. Ini ada contoh dari tindakan primary PCI. Ini di ruang tindakan, di bagian bawah ini kita lihat gambaran dari pembuluh koroner yang kita film dengan cairan kontras. Dengan bantuan X-ray kita lihat bahwa ini panah ini menunjukkan aliran darah yang terputus di sini. Ini yang menyebabkan serangan jantung. Setelah dilakukan tindakan primary PCI antara lain dengan penyedotan dari gumpalan darah, penghancuran gumpalan darah dan pemasangan ring, didapatkan aliran darah yang baik lagi ya. Jadi kita lihat nih gambar ekstrem ini ya. Ini yang kita lakukan, kita kerjakan di ruangan cath lab ya, ruangan tindakan dari kita para dokter spesialis jantung. Ya. Ini mungkin gambar singkat aja. Jadi gumpalan darah ini ada gumpalan darah, ada plak di sini, kita masukkan balon kita kembangkan, aliran darah lancar kembali. Ini sebelah kanan kita lakukan pemasangan ring. Ring ini adalah gunanya mencegah agar penyempitan atau itu tidak terjadi kembali. Jadi apa yang kita buka, kita jangan sampai menutup lagi, kita berikan dengan diganjal dengan namanya ring itu. Di dalam ring itu ada obatnya, jadi membantu agar penyempitan itu tidak terjadi kembali, agar pembuluh darahnya menjadi membaik kembali. Kok nggak ada di sini ya? Oh ya. Ya. Ini namanya bypass operasi, yaitu tindakan oleh dokter bedah jantung. Kita lihat ya, bypass operasi itu sebenarnya tujuannya untuk membuat jalan baru ya. Ini yang warna putih ini adalah pembuluh koroner yang menyempit ya. Bypass ini membuat jalan baru dari aorta besar ke pembuluh darah koroner di bagian ujung yang sesudah penyempitan. Jadi alirannya dibalik. Jadi ingat seperti kalau kita ada kemacetan di Jakarta nih, kita bikin jalan tol kan untuk mengatasi kemacetan. Jadi ini sama. Jadi ini di sini ada kemacetan, kita bikin jalan tol baru dari aorta sini ke pembuluh koroner di sini. Ini demikian juga seperti ini. Yang biru ini penyempitan. Maka kita bikin jalan baru dari aorta sambung ke pembuluh darah sesudah dari penyempitan. Nah, sudah tahu kan tentang penyakit jantung koroner dan konsekuensinya. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Kita kalau ada serangan jantung, kita mau pilih nih. Kita berobat ke rumah sakit atau diam aja di rumah sampai ke kuburan. Jangan sampai ya. Semua orang maunya sehat kan? Nah, sehat itu mahal ya. Nanti mungkin Mas Adrian bisa cerita lebih lanjut. Ya, kalau kita sebelum ini semuanya terjadi sampai sakit jantung, apakah ada pilihan yang lebih baik? Nah, itu nanti sama Mbak Andrea ya. Ya. Nah, ini saya cerita sedikit seputar tentang faktor risiko penyakit jantung ya. Jadi jangan sampai terjadinya ini, maka kita harus kendalikan faktor risiko. Ya, faktor risiko itu sebetulnya prinsipnya ada dua, yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Modifikasi artinya ya bisa kita kendalikan, bisa kita atur sehingga faktor risiko itu
tidak membahayakan lah buat kita semua. Yang bisa kita kendalikan antara lain darah tinggi, kolesterol ya dengan lifestyle, dengan obat ya, diabetes mellitus, kencing manis ya itu dengan obat ya, merokok, stop merokok ya itu bisa kita kendalikan. Nah, namun ada juga faktor yang tidak bisa dimodifikasi, artinya nasib ya, ya seperti jenis kelamin, ya usia ya, terus keturunan, nah, itu yang nggak bisa dikendalikan ya, terima nasib. Nah, ini kita lihat ada apa namanya contoh data-data di sini ada beberapa data ya. Kita lihat bahwa kolesterol LDL-nya lemak jahatnya diturunkan 10% pun kita bisa menurunkan risiko terjadinya masalah dari jantung ya. Tekanan darah pun yang terkendali itu kan memperbaiki risiko dari terjadinya masalah jantung ya, merokok segala macam ya, berat badan, aktivitas fisik ya. Nah, mungkin sedikit tentang rokok nih, karena banyak orang di sini merokok, mungkin sebagian juga ada yang merokok di sini ya. Nah, kita lihat ya, merokok itu sesuatu yang berbahaya, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah jantung 2-3 kali lipat. Ya. Katanya kalau orang lebih dari penelitian di Amerika, kalau usianya lebih dari 50 tahun dan merokoknya lama, itu risiko terjadinya penyakit jantung koroner itu 10 kali lipat lebih tinggi. Serem ya. Nah, tapi kalau jangan putus harapan, kalau kita merokoknya stop selama lebih dari 1 tahun, risiko terjadi serangan jantung itu turun ya, sampai 50%. Cuman kalau kita mau menetralisir efek rokok di pembuluh darah kita, ya, di jantung kita, itu butuh waktu sekitar 15 tahun, 10-15 tahun. Jadi lama ya. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang stop merokok. Ya. Nah, kita juga medical check up ya, pemeriksaan berkala untuk mengetahui jangan sampai kita ini terjadi serangan jantung, jangan sampai kita udah datang-datang ke rumah sakit udah buruk ya. Kita dengan medical check up bisa di rumah sakit ya, dengan pemeriksaan sederhana, rekam jantung, treadmill ya, dan echo ya untuk melihat bagaimana pompa jantung kita, dan juga dengan teknologi yang lain ya, seperti MRI dan segala macam. Nih, MRI, CT scan ya, dengan teknologi imaging yang ada sejak 10 tahun belakangan ini yang benar-benar maju, kita dapat tahu lebih jauh ya, pasien-pasien mana nih yang punya potensi yang berisiko untuk terjadinya serangan jantung, sehingga mereka akan dapat diupayakan, dicegah lebih awal, jangan sampai yang udah sakit tapi tidak lebih parah gitu ya. Nah, tapi yang penting kita perlu kolaborasi tim ya, kita kerja itu nggak bisa sendiri ya, kita perlu dokter spesialis jantung, kita perlu dokter umum, dokter bedah jantung, dokter penyakit dalam, rehabilitasi medik, psikolog ya, ahli gizi ya, spesialis yang lain, dan juga contoh-contoh kehidupan dari Mbak Andrea yang nanti mungkin akan diceritakan ya, itu akan sangat membantu kita semua ya, baik yang masih sehat atau yang sudah jadi pasien jantung ya. Juga perlunya kolaborasi kerjasama antara pasien, tim medis dan keluarga. Ini ada tim jantung kita di Rumah Sakit Mandaya, kita mempunyai 15 orang dokter termasuk bedah jantung, dengan berbagai subspesialisasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli dalam bidang intervensi kardiologi pemasangan ring, ada ahli dalam aritmia, ada yang ahli dalam penyakit jantung bawaan ya. Semuanya komplit. Itulah pentingnya kerjasama. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Baik, terima kasih Dr. Stefanus atas pemaparannya yang luar biasa. Tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama sudah mendengarkan dan melihat presentasi dari Dr. Stefanus tentang apa sih penyebab dari penyakit jantung itu sendiri dan terus bagaimana penanganannya dan apa sih tantangan juga yang dihadapi bagi dunia medis maupun pengidap jantung itu sendiri. Dan salah satu tadi yang saya dengar dari pemaparan Dr. Stefanus adalah telatnya ditangani. Nah, ini kebanyakan telat ditanganinya juga karena kurangnya dana ada di sana. Nah, berbicara soal penanganan supaya bisa lebih cepat pada saat seseorang itu mengidap penyakit jantung yang dimana harusnya dibawa langsung ke rumah sakit, bukan diam di rumah. Ya dok ya, tadi seperti dokter katakan, karena ini sangat beresiko sekali penyakit yang satu ini. Kita sudah ada narasumber juga yang akan sharing karena beliau juga menerapkan hidup sehat dan juga ahli secara finansial dan juga investasi di sana. Tidak hanya investasi kesehatan,
juga bagaimana untuk menginvestasikan uang kita supaya nanti cepat tanggap ketika menghadapi penyakit yang tadi disampaikan oleh Dr. Stefanus. Jadi langsung saja kepada Kak Andrian, Mas Andrian untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Saya izin berdiri ya, Andre, silakan. Dokter, Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah diperkenalkan, tapi saya hari ini hadir bukan sebagai MC atau moderator karena sudah ada yang cantik yang membawakan dan juga sudah ada artisnya di sini dan sengaja memang kalau yang paling cantik itu ditaruh belakangan supaya nggak ada yang bubar di sini sampai nanti selesai acara begitu ya Dok ya. Sudah diatur sedemikian rupa nih oleh organisernya begitu sempurna. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat informatif dari dokter seputar kesehatan fisik. Kita tahu bahwa ternyata siapapun di antara kita, tua, muda, pria, wanita, tetap memiliki resiko. Salah satunya adalah resiko terkena penyakit jantung. Ada yang disebabkan karena faktor karena genetik, ada juga disebabkan karena faktor gaya hidup sehat. Kita mungkin makannya sembarangan, kita mungkin mengkonsumsi rokok, ya, terus kemudian kita juga mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak di antara kita yang sebenarnya sudah tahu akan informasi ini tapi juga masih tetap saja melakukan. Sama seperti juga halnya terkait dengan keuangan. Saya rasa masih banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang perlu kita kembali luruskan. Di mana seringkali disebut bahwa uang ini sumber masalah, uang ini nggak bisa membeli kebahagiaan, uanglah bukanlah yang terpenting. Tapi kenyataannya banyak hal-hal penting baru bisa kita penuhi kalau kita punya uang. Uang dibilang sumber masalah tapi kenyataannya banyak masalah bisa selesai kalau ada uangnya. Uang gak bisa membeli kebahagiaan karena cintalah yang terpenting, kan begitu adanya, iya kan, makanlah itu cinta, ya. Tapi masalahnya saya yakin banget semua di antara kita pasti lebih bahagia kalau di rekening kita ada uang, betul kan? Jadi ayo kita sekarang sama-sama punya mindset yang benar dulu dengan uang. Kasihan uang ini cuma benda mati yang gak bersalah tapi seringkali dikorbankan gitu ya. Nah kembali lagi juga kalau kita sadar bahwa namanya hidup ini penuh dengan resiko. Begitu juga terkait dengan keuangan. Tadi kita bicara resiko ya seseorang bisa kena sakit bahkan kemudian bisa meninggal dunia. Sekarang kita belajar. Kurang lebih 2,5 tahun belakangan ini kita mendengar ada yang namanya pandemi. Bukan hanya mendengar, kita juga merasakan. Ada yang mungkin lebih senior usia daripada saya, nggak pernah bercita-cita bermimpi bahwa selama kita hidup, kita harus mengalami ada yang namanya pandemi. Yang menyebabkan akhirnya resesi. Harga-harga juga berangsur-angsur naik. Ada faktor yang namanya inflasi atau kenaikan harga-harga itu. Dulu kita sekolah, saya masih ingat SMA di Pangudi-Luhur orang tua saya hanya bayar sekitar 40.000 per bulannya. Tapi per hari ini tahun 2022 Mas Adrian deh sekolahin anak SD udah 2,5 juta. Saya nggak tahu kalau nanti anak saya si Seza yang umur 8 tahun terus kemudian nanti punya anak lagi mungkin kurang lebih kan bisa 20 tahun dari sekarang. Berapa itu kenaikan harga-harga? Dan salah satu yang tertinggi kenaikan harganya adalah bidang pendidikan. Kesehatan juga demikian, begitu ya Dok ya. Jadi maksud saya di sini adalah kita harus tahu bahwa setiap kita hidup melangkah, beraktivitas, resiko itu selalu menyertai kita. Sederhana, ada resiko terlambat, ada resiko mungkin tadi mengalami kecelakaan, ada resiko sakit. Tapi yang terpenting adalah bukan bagaimana kita menghindari resiko itu. Karena memang ada yang gak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi. Menjadi tua, kita juga tadi ya bisa berpotensi sakit. Tapi dengan cara apa tadi misalnya disampaikan oleh dokter dengan pola hidup yang sehat. Oh kita tahu nih ada keluarga kita, teman kita misalnya terkena tadi penyakit jantung. Bukan berarti kita juga harus seperti itu. Atau misalnya orang tua kita atau kakek nenek kita meninggal karena sakit jantung. Terus kemudian kita bilang ya sudahlah paling nanti gue meninggalnya karena jantung juga. Ya kan sayang Allah memberikan kita, Tuhan memberikan kita akal, budi yang membedakan antara kita dan juga makhluk hidup lainnya. Untuk bisa membedakan mana yang penting, mana yang enggak, mana yang prioritas, mana yang enggak. Begitu juga dengan cara kita harusnya memperlakukan uang. Nah, kalau saya mungkin tadi boleh sedikit mengutip karena tadi bicara mengenai jantung. Dan juga ada salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan yang nanti juga mungkin Mbak Andrea akan berbagi banyak melalui pola hidup sehat. Banyak di antara kita bahkan mungkin sudah pernah menggunakan alat yang namanya treadmill. Suka digunakan untuk
berjalan, suka digunakan untuk berlari, jalan cepat dan lain sebagainya, itu adalah alat yang memberikan manfaat. Namun kemudian terinspirasi dari alat itu, ada seorang psikolog asal Inggris yang namanya Michael Essing, dia kemudian melihat ternyata alat yang seharusnya menawarkan kesehatan bisa juga memberikan satu inspirasi buat seseorang yang selama ini mungkin memiliki penyakit terkait dengan yang namanya treadmill itu. Ya, ini adalah namanya hedonic treadmill. Apa sih? Itu adalah penyakit di mana seseorang baru merasa dirinya sukses, bahagia, berhasil kalau dia sudah memiliki jabatan tertentu. Kalau dia udah memiliki uang tertentu. Kalau dia mungkin udah memiliki banyak hal. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau dia nggak punya uang sebanyak itu? Kalau dia nggak pernah mencapai jabatan yang dia cita-citakan. Kalau ada orang misalnya bercita-cita pengen bisa punya anak sampai udah 20 tahun menikah nggak punya anak. Apa artinya kita bisa menjudge baik itu diri kita sendiri yang ngomong ataupun orang lain yang menghakimi diri kita bahwa lo hidupnya nggak bahagia, bahwa lo hidupnya nggak sukses. Kalau terkait dengan keuangan, dulu mungkin pada saat kita belum menikah, kita rasanya bisa punya penghasilan 3 juta, 4 juta, kita udah bersyukur banget. Pengeluaran kita belum begitu banyaknya. Tapi sekarang, pada saat kita sekarang udah memiliki katakanlah penghasilan yang lebih baik, ataupun jabatan yang lebih baik, nggak kita sadarin bahwa ternyata pengeluaran kita juga bertambah. Dulu mungkin kita nyaman aja kemana-mana naik transportasi publik. Sekarang kita mungkin naik motor aja mikir-mikir. Apa kata orang ya? Saya kan senior vice president, misalnya gitu. Saya kan punya jabatan ini, gitu. Naik MRT sungkan, nanti ketemu si ini, si itu. Contoh demikian, Ibu. Nah, tapi kita sadar bahwa ternyata setiap di antara kita punya tantangan kehidupan di mana yang belum menikah mungkin akan mau menikah. Yang menikah mungkin, dan saya yakin sebagian besar ingin sekali bisa memiliki keturunan. Mungkin nggak 1, setidaknya 2. Masalahnya punya anak saja nggak cukup untuk kita berikan makan, berikan mainan. Harus kita sekolahkan. Minimal setidaknya harus lebih baik lah daripada dari diri saya yang lulusan S1. Mungkin dia S2. Mungkin yang bercita-cita pengen S2-nya nggak di Indonesia, tapi mungkin bisa keluar negeri, contoh seperti itu. Lalu kemudian kita mungkin membantu untuk menikahkannya dia. Termasuk kita lagi. Mungkin kita di sini diberikan kesehatan dan benar Tuhan memberikan izin kita usia sampai bahkan di atas 70 tahun. Masalahnya rata-rata di Indonesia pensiun usianya 55 sampai 58. Lalu bagaimana orang-orang yang udah bekerja entah itu di bank ataupun apapun juga artis sekalipun pada saat dia sudah memasuki usia retired, katakanlah di 55 atau 60, tapi dia harus hidup sampai usia 75, 15 tahun kemudian, tapi udah gak punya income sama sekali. Pada saat itu nanti, kebutuhan-kebutuhan semakin banyak dan apa-apa semakin mahal. Be careful. Kalau sekarang ini kita misalnya masih memiliki yang namanya penyakit itu, yuk coba kita mulai untuk kita perbaiki, mulai kita sehatkan kembali. Ya, dan apa yang saya lakukan sederhana banget. Saya yakin bahwa semua di antara kita mudah-mudahan memiliki pengeluaran yang cukup, ya, maksud saya penghasilan yang cukup untuk bisa memenuhi pengeluaran kehidupan kita. Tapi terkadang di antara kita begitu merasa selalu punya pembenaran bahwa penghasilannya kurang, selalu nggak pernah puas dari siapapun pemberi kerja kita. Apakah itu event organizer, apakah itu production house, apakah itu kantor, apakah itu pembeli jasanya dia, selalu merasa kurang, pengen yang lebih. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya ada satu pos yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengatur pengeluaran kita. Ya kalau saya membagi memang hanya 4 pos. Pertama, saya yakin siapapun keyakinan kita tahu dalam hidup ini kita pasti juga harus yang namanya berbagi. Tapi kita juga tahu mungkin ada banyak kebutuhan hidup kita yang gak bisa kita penuhi secara tunai, secara lunas. Misalnya beli rumah. Sekarang harga rumah mau cari di bawah 1 miliar di kisaran Jakarta dan sekitarnya rasanya sulit banget. Saya tinggalan udah di Jakarta Coret, di Bintaro. Gak ada rumah yang dipasarin di bawah 1,2 miliar, 1,3 miliar, gak ada. Itu pun tanah cuma 80 meter, bangunannya mungkin kurang lebih 60 meter. Kita bicara sekarang 2022, bagaimana nanti nasib anak kita, bagaimana nanti nasib anak saya yang baru umur 8 tahun. Untuk mungkin masih mau punya rumahnya pada saat dia umur 25, 30 tahun. Dia masih ada sekitar 20-22 tahun dan gak ada ceritanya. Biaya-biaya itu makin murah. Kembali lagi, mungkin terpaksa akhirnya karena gaji kita ya mungkin start dari UMR atau sedikit di atas UMR. Gaji pun sekarang 10 juta.
Bagaimana bank mau meminjemin orang lebih misal dari 10 juta untuk bisa bayar cicilan rumahnya? Nggak akan mungkin. Dia pasti akan memberikan maksimum kalau dia tahu, oh berapa sih slip gajinya? Oh kamu 10 juta ya, oke. Paling dia bisa kasih cicilan yang 3 juta, 3 juta setengah setiap bulannya. Kalikan 12 bulan, berapa? Kurang lebih mungkin 45 juta, 10 tahun 450 juta. Terus kemudian apa? Kita mau beli rumah harga 2 miliar, minta tolong sama bank, udah bakal nggak dipenuhin, nggak akan di-approve. Terus be careful. Jadi artinya ini memang salah satu tantangan untuk kehidupan kita dan juga orang-orang generasi yang berikutnya. Yang ketiga, saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua ya untuk kemudian menyisihkan sebagian dari apa yang kita udah dapatkan untuk kemudian kita tabung atau kita investasikan. Selebihnya baru nanti kemudian kita habiskan buat cost living kita. Mungkin banyak yang bertanya, Mas Adrian, kok malah duluan? Kan kita perlu bayar pulsa, kita kan perlu bayar makan, kita perlu bayar transportasi kita hari-hari, kita perlu bayar anak sekolah, perlu bayar asisten rumah tangga. Kan itu udah lebih penting. Masalahnya, kalau itu yang kita prioritaskan dulu, akan selalu ada alasan dari teman-teman semua untuk kemudian, saya nggak mau nabung, atau saya nggak investasi, kenapa? Nggak ada yang mau tabung, apaan, udah habis. Tapi kalau kemudian kita taruh itu lebih dahulu, kita akhirnya akan memaksakan diri kita untuk hidup dengan, ya udah uang segitu. Contoh tadi, misalnya teman-teman ada yang punya gaji 5 juta, 7 juta, atau 10 juta gitu. Kalau teman-teman bisa sisihkan setiap bulan, komit aja, disiplin aja, 1 juta saya mau investasikan. Hiduplah dengan 9 juta. Walaupun sebenarnya saya punya strategi lain. Saya juga nggak termasuk orang yang merki-merki banget. Nggak senang juga rasanya terlalu ngencengin ikat pinggang gitu. Pinggang udah 30, celana masih kedodoran juga gitu. Mau sampai berapa lagi? Udah susah nyari celana yang kecil ya di banyak toko. Tapi kita juga bisa berupaya untuk meningkatkan pendapatan. Saya yakin Tuhan tuh memberikan kita banyak kelebihan. Tinggal kita gali apa yang menjadi potensi-potensi dalam diri kita. Mungkin saat ini kita kayak ngerasa nyaman. Saya udah punya pekerjaan. Saya dapat gaji. Saya mungkin sekarang sedang syuting. Jadi akhirnya pada saat itu kita suka punya pembenaran untuk kemudian ya gue gak perlulah untuk cari-cari tambahan income. Padahal selain dari hidup yang kita jalankan saat ini, ada kehidupan lagi di masa yang akan datang. Ya. Nah jadi saya akhirnya tergerak pada saat waktu zaman masih syuting. Saya mulai syuting tahun 98. Terus kemudian 2008 saya baru berkenalan dengan dunia investasi. Sebenarnya agak nyesel juga. Karena sejak saya punya penghasilan gak pernah ada satu orang pun yang ngajarin saya tentang berinvestasi. Dulu uang saya cuma saya tabung dan deposito. Ya, setelah 10 tahun berkenal dengan investasi yang namanya reksadana. Nanti kita akan bicara. Tapi orang juga bilang, Mas Adrian saya udah terbiasa nabung, ngapain saya harus investasi? Masalahnya gini, itu tindakannya sama Dre. Sama-sama kita sisihkan sebagian dari pendapatan kita. Cuman yang membedakan adalah penggunaannya. Kalau tabungan, teman-teman harus punya juga. Tapi itu sebaiknya kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Yang tadi. Bayar untuk makan, untuk beli pulsa, untuk misalnya internet, untuk asisten rumah tangga, itu taruhnya dalam tabungan. Tapi kalau teman-teman di sini punya cita-cita untuk mensekolahkan anaknya belum punya, misalnya seperti itu. Ya atau misalnya anaknya sudah ada, sudah lahir, tapi mau menyiapkan buat dana SD-nya, SMP, atau mungkin yang kepengen untuk ada melakukan ibadah seperti haji. Daftarnya sekarang, berangkatnya paling cepat baru 15 tahun kemudian. Terus uangnya ditaruh di mana? Tabungan haji wassalam. Nanti 15 tahun kemudian biaya haji nggak mungkin sama, apa-apa udah naik. Nanti pada saat kita dapat panggilan, nggak punya uang, akhirnya harus jual ini itu atau kemudian jadinya berutang. Salah kaprah jadi judulnya. Maksa-maksakan diri misalnya jual mobil atau jual rumah, membenarkan diri untuk kemudian saya dapat panggilan haji. Kenapa nggak dari dulu lo siapin? Contoh seperti itu. Jadi kalau untuk tujuan jangka panjang, saran dari saya, teman-teman alokasikan itu dalam pos yang namanya investasi. Ya, nah. Jenis ini tentu banyak, kalau dari kecil kita sudah pernah mendengar investasinya nenek kita beliin emas ya, terus kemudian properti, cuman masalah tadi saya bilangnya untuk bisa punya properti kan harus punya uang ratusan juta atau bahkan miliaran. Lah kapan dong namanya diri kita ini bisa tercatat sebagai seorang investor. Tapi kenyataannya di era tahun 2022 ini sudah banyak instrumen yang bisa dijangkau oleh masyarakat apapun latar belakang kita, berapapun penghasilan kita untuk kita bisa menyebut diri kita adalah seorang investor. Contoh adalah tadi yang saya sebut namanya reksadana. 100.000 udah bisa menjadi investor reksadana. Ya, atau kita beli saham, contoh demikian. Nah, saya cuma pengen berbagi, inilah yang kemudian menjadi motivasi saya, kemudian saya tinggalkan dunia entertainment sejak tahun 2016.
Karena sejak tahun 2008, alhamdulillah saya udah terbiasa menyisikan sebagian honor syuting saya, honor MC saya, itu adalah ke dalam pos yang namanya reksadana ini. Sebenarnya apa sih namanya reksadana? Sederhana singkatnya aja itu seperti kayak rujak. Dimana kalau kita beli rujak isinya nggak cuma jambu aja. Isinya bisa ada jambu, kedondong, bengkoang. Ya, kalaupun misalnya ada satu jambu atau bengkoang yang kemudian busuk nggak kita makan pastinya, kita tetap bisa menikmati 80-90%-nya. Begitu juga dengan reksadana. Reksadana itu adalah sebuah wadah tempat di mana masyarakat pemodal kemudian sama-sama naruh uang, ada yang 100 ribu, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang ratusan miliar, terkumpullah uang nih seperti yang kemudian kami kelola, saya dan tempat di mana saya bekerja itu sampai puluhan triliun. Kemudian kita tempatkan ke dalam aset-aset yang insya Allah memberikan kebaikan buat para investornya. Apakah itu di saham, apakah itu di surat berharga negara, yang bagaimana performa kita harus berupaya untuk bisa mengalahkan tolak ukurnya. Nah inilah di mana rata-rata saya bisa mendapatkan waktu itu 10% bahkan di atas setiap tahunnya. Sekarang kita akan langsung lihat aja ya kepada perhitungan saya. Dan ini bisa mudah-mudahan menjadi motivasi karena saya lihat di sini banyak juga yang usianya belum 30 tahun yang hadir pada kelas ini. Teman-teman semua, sebelum nanti saya akan masukkan sebuah perhitungan, dan ini bukan asumsi tapi perhitungan namanya time value of money. Saya kepengen berbagi dulu mengenai satu slide sederhana ini, apa-apa yang saya lakukan terhadap diri saya. Kembali lagi, ini diri saya, bukan sesuatu yang baku, tidak ada yang benar dan salah dalam berinvestasi. Yang salah adalah pada saat kita berinvestasi kepada sesuatu yang tidak kita pahami, hanya sekedar ikut-ikutan, ya, dan gak sesuai dengan profil resiko kita. Udah tahu kita orangnya nggak sanggup untuk menerima kerugian, tapi kemudian taruhnya dalam misalnya instrumen saham, ya atau apalagi misalnya reksadana saham yang dikelola oleh pihak misalnya yang nggak profesional, be careful. Nah, jadi kalau pada saat saya waktu itu masih usianya belum 30-an, saya memang memiliki karakter yang lebih agresif. Sekarang juga masih karena memang lebih paham. Jadi dari 100% aset saya itu lebih dari 70% saya memang tempatkan ke dalam yang beresiko lebih tinggi. Kemana? Ke dalam saham atau reksadana saham. Sisanya kemana? Sisanya saya taruh ke dalam instrumen yang lebih moderat tapi lebih aman. Contohnya apa? Misalnya surat berharga negara. Pernah dengar ada istilah sukuk? Itu adalah instrumen yang sangat secure, sangat aman. Kenapa? Dijamin pemerintah. Oleh APBN, nggak ada ceritanya akan default. Kenapa? Dari zaman dulu Bung Karno sampai Presiden Joko Widodo tidak pernah sekalipun negara kita gagal dalam memberikan imbal hasil, kupon, ataupun juga mengembalikan pokoknya. Makanya Indonesia menjadi salah satu negara yang selalu diminati oleh para investor dunia. Nah masalahnya pada saat nanti kita sudah semakin menua, kita nggak mungkin juga terlalu mengambil resiko terlalu tinggi. Nanti mungkin bisa jadi pada saat itu kita sudah nggak punya penghasilan. Bisa jadi tingkat kesehatan kita juga mulai menurun. Jadi mungkin kita harus bisa mengadjust kembali. Mungkin yang tadinya 78% ditaruh ke dalam aset yang beresiko tinggi, kita taruh ke dalam instrumen yang misalnya lebih memberikan imbal hasil lebih pasti. Contohnya adalah kayak tadi sukuk ya, sebagai contoh sederhana. Seperti kemarin ini kan lagi laris ya dan sekarang udah ditutup ya, pemerintah mengeluarkan ST009 dengan kupon 6,15% ya, kena pajak 10%. Teman-teman jadi tenang aja selama 2 tahun, per tahunnya akan dapat 5,6%. Contoh seperti itu ya. Kita akan masuk ke dalam hitung-hitungan. Ini contoh sederhana aja. Misalnya ada teman-teman saya di sini yang usianya 25 tahun. Saya ambilkan satu angka 30 tahun ke depan. Ya artinya pada saat nanti teman-teman mungkin nggak kerja lagi karena pensiun. Kalau uang 1 juta kita taruh dalam tabungan saja yang kita tahu semua, nggak memberikan tambahan apa-apa ya. Setahun kita dapat 12 juta. 30 tahun artinya 360 juta. Tapi kalau uang 1 juta per hari ini, tanggal 30 November 2022, teman-teman mulai disiplin. Ditempatkan ke dalam instrumen investasi yang setidaknya memberikan imbal hasil 5% aja. Ya contohnya seperti beliin sukuk aja. Itu teman-teman lakukan pada saat 30 tahun dari sekarang, uang yang mestinya terkumpul cuma 360 juta dalam tabungan akan menjadi lebih dari 800 juta. Itu yang disebut dengan time value of money. Ya.
Sukuk itu adalah surat berharga negara berprinsip syariah. Kedua, lalu bagaimana Mas Adrian? Kalau saya tertarik seperti Mas Adrian, saya pengen tempatkan ke dalam instrumen yang lebih beresiko, tapi kan potensi imbal hasilnya bisa lebih tinggi. 10%. 10% kecil banget. Saya nggak suka muluk-muluk, saya nggak suka janji-janji surga. Saya udah ngalamin asam garam berinvestasi. Hati-hati ya teman-teman Bapak Ibu, kalau besok lusa ada tetangga kita, teman kita, keponakan kita, atau siapa yang kita kenal, terus kemudian tiba-tiba nawarin ada peluang investasi 1 bulan 5%. Wah, setahun 60%. Hati-hati, nggak ada jenis instrumen investasi yang bisa dijanjikan seperti itu. Apalagi kalau too good to be true returnnya, sebaiknya hindari. Cek aspek legalitasnya. Ya, kalau nggak legal, ya better menurut saya hindari. Ya, kembali lagi tapi resiko memang semua ditanggung sendiri. Sekarang, kalau uang 1 juta ini kita tidak taruh ke dalam instrumen yang cuma 5%, melainkan 10%, kita pikir kalau tadi 5%, kan kita dapat 800 juta Mas Adrian. Berarti kalau 10% kali 2 kali ya. Jadi dapat 1,6. Tidak, yang ibu bapak dapatkan lebih dari 2 miliar. Jadi kira-kira bisa kebayang ya. Kalau uang 1 juta dari tahun 2008 saya sisihkan, sekarang udah 2022, udah 14 tahun saya sisihkan dan saya lakukan seperti ini. Ya jujur nominalnya pasti lebih saya sisihkan dari 1 juta. Kenapa? Saya tadi bilang, seorang Adrian Maulana adalah orang yang punya minimal 4 tanggungan. Saya punya istri, punya 2 orang anak, saya masih punya orang tua, saya masih punya mertua. Anak saya yang pertama udah 20 tahun, sekarang lagi tingkat 3, mau S1 selesai, mau S2. Yang satu baru umur 8 tahun, berarti dia harus SD, SMP, SMA, S1, S2. Plus saya harus menyiapkan lagi juga dana pensiun buat saya. Jadi bicara saya pribadi, saya punya 7 tujuan investasi. Bagaimana cukup kalau saya cuma sisihkan setiap bulan 1 juta, gitu loh teman-teman. Ini sebagai salah satu contoh untuk diri saya. Terakhir dari saya adalah sebagai sebuah tips. Jadi teman-teman semua, Bapak dan Ibu, sebenarnya berinvestasi itu tidak rumit. Asalkan kita tahu, wajar kita nggak suka, wajar kita alergi, wajar kita menjauhinya karena kita nggak paham. Sebenarnya kalau 5 poin ini kita bisa jalankan, insya Allah saya yakin teman-teman semua juga bisa yang namanya mencapai kebebasan finansial, ya financial freedom. Kapan waktu terbaik berinvestasi? Ya sebenarnya kalau saya tanya, saya selalu jawab waktu tahun 97, tahun 98. Kenapa? Tadi lihat kan, ada sebuah produk investasi yang kebetulan dikelola oleh perusahaan tempat di mana saya bekerja, yaitu Schroders. Schroder Dana Prestasi Plus. Produk reksadana itu udah ada sejak tahun 2000, artinya udah 22 tahun. Sudah berapa memberikan imbal hasilnya? 3.200%. Men. Tuh. 3.343%. Jadi artinya orang punya uang 100 juta, diamin aja. Sekarang uangnya udah 3,4 miliar. Sekarang kalau misalnya dia udah punya uang 1 M, diam aja uangnya sekarang udah 34 M. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa mundurin waktu. Kita hanya bisa bagaimana menata kembali kehidupan kita saat ini, dan kemudian kita bisa songsong sisa-sisa kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Nanti kita sambung dalam sesi Q&A, waktu dan tempat saya kembali lagi ke moderator. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Baik, luar biasa paparan dari Mas Adrian, insight yang cukup sangat luar biasa, bukan cukup lagi. Ini sangat luar biasa kita dapat informasi bagaimana sih untuk mengelola keuangan saat-saat ini. Apalagi isu resesi loh Mas. Dari kemarin saya membawakan kelas, ini isu resesi selalu saja yang dibahas. Nah kalau kita tadi belajar dari yang dipaparkan oleh Mas Adrian, kalau kita investasi dari awal, kita mulai menata lagi keuangan kita, seharusnya tidak khawatir banget ya Mas. Mungkin memang kita jaga-jaga, wah bagaimana nih ke depan. Tapi kalau sudah ada simpanannya dari sekarang pasti lebih aman dan tenang. Apalagi dengan banyak resiko ke depannya, resiko penyakit, ada kecelakaan, banyak sekali yang kalau kita memang sudah ada dana nih, contohnya tadi ada dana darurat juga, dan juga tadi ada dana yang sudah dikelola dari reksadana yang disampaikan oleh Mas Adrian. Nah juga ada investasi nih. Bapak Ibu sekalian yang kita tidak bisa kita lupakan adalah investasi di bagian kesehatan. Nah karena kita bahas soal investasi kesehatan, langsung saja ada Kak Andrea di sini yang sudah kita tahu Kak Andrea ini
sangat menerapkan di kehidupannya adalah olahraga, makan sehat. Nah ini saya tadi sempat berbicara, ngobrol-ngobrol sebelum naik di stage itu tentang kalau Kak Andrea itu investasi di rumahnya itu dengan banyak alat-alat olahraga ya Kak ya. Bahkan Kak Andrea itu, Bapak Ibu sekalian dia lebih memilih untuk beli alat-alat olahraga dibandingkan beli mobil. Nah ini penasaran, jujur saya penasaran kok bisa gitu loh Kak. Bisa sharing nggak awalnya itu kepikiran seperti itu? Gimana sih dan awal memulai akhirnya saya memang harus investasi kesehatan di bagian ini dan memilih alat-alat kesehatan ini dibandingkan mobil. Karena kalau banyak sekarang kalau ada duit beli mobil beli jam baru beli tas mahal-mahal. Nah ini kalau Kak Andrea gimana? Halo semuanya, selamat siang. Sekarang bagian aku sharing-sharing session yang tadi udah presentasi sama Bapak dan Kakak yang ganteng. Sekarang bagian saya yang sharing ya. Oke, balik lagi tadi kan pertanyaannya kenapa aku lebih memilih untuk alat-alat olahraga lebih banyak di rumah dibandingkan mobil. Pertama, kalau mobil udah lama investasinya jatuhnya kalau dijual harganya turun, depresiasi. Sedangkan kalau misalkan kita investasinya di kesehatan sampai kapanpun itu nggak akan ternilai harganya karena yang namanya kesehatan itu kadang nggak akan pernah bisa digantikan sama uang. Jadi itu investasi yang menurut aku paling penting di dalam hidup aku. Mungkin di kita semua itu yang jadi paling penting. Dan kenapa aku punya pada akhirnya memilih kesehatan jadi investasi yang paling penting dalam hidup aku. Jadi dulu di tahun 2014 itu menjadi salah satu titik poin di hidup aku. Di situ aku baru menikah di tahun 2013 dan di tahun 2014 aku hamil sekitar 4 bulan dan aku dinyatakan hamil ektopik yang adalah di luar rahim. Saat itu aku terjadi pendarahan banyak sekitar 1,5 liter dan dokter sudah bilang kalau misalkan aku sampai telat dibawa ke rumah sakit pada saat itu nyawa aku mungkin hilang dan gak akan pernah tahu apakah aku hidup atau enggak ya kan pastinya. Tapi puji Tuhan karena aku ketemu sama dokter yang bagus dan pasti juga doa dari semuanya sampai akhirnya aku selamat. Dokter menyarankan untuk memulai hidup jauh lebih sehat. Apakah hidup aku sebelumnya tidak sehat? Enggak, karena sebelumnya aku juga udah mengenal yang namanya healthy lifestyle. Tapi untuk menerapkannya, kadang kan teorinya gampang ya, banyak gitu. Prakteknya itu susah banget. Nah sekarang setelah kejadian itu, aku menentukan kayak oke, gue pengen hidup lebih bahagia, bisa bersama orang-orang yang aku sayang, dan bahagia untuk diri aku sendiri. Jadi aku mau mulai investasi kesehatan pada diriku sendiri. Kayak memulai semuanya dari diri aku sendiri. Start dari situ journey healthy lifestyle aku dimulai. Mulai dari yang cuman cari olahraga yang simple-simple, terus mulai daftar ke mega gym buat tahu dan ternyata yang setelah banyak aku jalanin knowledge untuk yang namanya healthy lifestyle itu beda banget dengan teori-teori yang ada. Kadang banyak banget kayak teori-teori kalau misalkan olahraga kebanyakan belum tentu bisa hamil atau olahraga kebanyakan nanti malah sakit. Pada akhirnya setelah aku jalanin sendiri hampir dari 2014 sampai sekarang, itu ngerasa kayak ada memang beberapa hal yang namanya kesehatan bisa kita minimalisir lah. Kalau misalkan ada kayak sakit-sakit yang kita bisa minimalisir kayak dokter bilang tadi kayak kolesterol, terus asam urat itu dari pola makan. Tapi ada juga hal-hal yang memang kalau emang kita harus sakit ya udah gitu kayak namanya punya anak atau kalau misalkan ada yang secara genetik kita udah dapet kayak aku tiba-tiba dinyatakan autoimun karena
bisa juga karena secara genetik atau mungkin juga ada yang mungkin cancer atau apapun kan kita nggak bisa. Tapi kan dari situ aku berpikir kalau kita bisa menginvestasikan kesehatan pada diri kita, berarti kan kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Supaya kita bisa lebih mendapatkan bahagia dan bisa bersama orang-orang yang kita sayang. Itu sih pada awalnya. Luar biasa. Jadi memang sebenarnya itu diawalin dari mungkin keresahan kali ya, Kak Andrea ya. Dari keresahan yang akhirnya untung saja, lagi-lagi untung saja ada pencegahan di sana, kita sadar dan lalu mencegah, tidak justru karena udah kejadian baru mengobatin. Betul. Nah, jadi itu salah satu nih Bapak Ibu sekalian tips dari Kak Adrian bagaimana dia menerapkan, Kak Andrea, kok jadi Kak Andrea? Mirip-mirip soal namanya. Ya, Mas Adrian ya, dari Kak Andrea. Nah saya juga penasaran nih Kak Andrea. Banyak yang mengatakan kapan Kak harus mulainya, bagaimana cara untuk memulai. Kan Kak Andrea nih kalau dari olahraganya tuh lifting, angkat-angkat beban, apa harus yang kayak gitu tuh biar kita bisa sehat. Lari aja cukup nggak sih Kak? Atau makannya harus gimana? Karena banyak orang juga yang mikir kalau makan sehat itu mahal tahu gitu. Kak Andrea gimana? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, pengalaman aku, kalau mau mulai sebenarnya dari kapan aja, kapanpun kalian bisa mulai gitu. Cari yang menurut aku tuh fun buat kalian lakuin dan kalian siap aja kapanpun mau ngelakuin. Kayak misalkan mau lari dulu gak apa-apa, mau coba lifting, mau entah itu golf dulu, entah mau apapun lah kalian mulai. Yang penting setelah kalian ngerasa nyaman, mulai deh, udah berani komitmen belum nih, pas lagi seru-serunya udah berani belum, dari situ lah dari misalkan udah bisa komitmen, mulai menjadi kebiasaan dan itu akan terus-terus menjadi suatu habit yang bisa kita tanamin setiap saatnya kita lakuin. Gitu. Nah tapi pernah merasa jenuh enggak Kak? Karena banyak yang beberapa ada yang mengatakan bahwa kalau olahraga sendiri itu bikin kita jenuh, butuh namanya komunitas, butuh ada temen untuk olahraga. Jadi banyak yang tadinya udah mau coba ini olahraga sendiri, tapi habis itu kayak nggak seru olahraganya gitu. Nah kalau Kak Andrea nih gimana sih tipsnya supaya tetap konsisten menjalani olahraganya saat ini? Kalau misalkan mau konsisten ya, namanya konsisten pasti harus ada usahanya kan. Itu harus memulai sama diri kita sendiri. Sebenarnya semuanya itu mindset kalau aku bilang. Kalau kita sudah berusaha kayak mau memberikan yang terbaik sama diri kita, ya kenapa kita nggak mau usaha? Sama halnya kayak kita mendapatkan pasangan atau mau cari kerjaan, pasti kita ada usahanya kan. Gimana caranya? Kenapa sih kita tidak mau, kita mau mendapatkan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri, kenapa kita nggak mau usaha? Dari itu kita mulai kayak set goals, segampang mungkin deh, nggak usah yang susah-susah karena kalau misalkan udah susah biasanya orang susah lah, males lah, ngapain dikerjain, ntar aja lah, besok aja. Nah jadi mulainya dari yang paling mudah dulu dan yang kalian sukain. Kalau misalkan sudah diulangin lagi kayak yang biasa ya nanti mau nggak mau pasti akan secara langsung ngerasa udah mulai happy nih, udah ada kelihatan hasilnya, nanti dia nggak akan mau berhenti lagi sih. Kalau terus tadi kamu bilang nanya kan, Kak kalau misalkan memulai untuk hidup sehat, cari pola makan semuanya serba mahal. Bayangkan kalau misalkan kita sakit, itu jauh lebih mahal mana? Lebih mahal untuk memulai hidup sehat atau lebih mahal untuk membiayai kesehatan kita nanti kalau kita sakit. Jadi sebenarnya untuk memulai hidup sehat itu adalah murah banget. Ya nggak sih dok? Kayak misalkan kita dengan mulai sesimpel 10.000 langkah dan sehari itu kita nggak harus bayar apa-apa kan, gratis malahan. Jadi banyak kok hal-hal yang bisa kita mulai tanpa harus kita perlu mengeluarkan uang sama sekali. Sebenarnya balik lagi ke kita, usaha kita sendiri ya kan. Olahraga kalau misalkan dibilang
mau olahraga yang nggak perlu pakai uang, body weight di rumah dengan program-program kayak banyak kok, entah di YouTube, entah mau download program olahraga aku juga bisa gitu kan, untuk supaya programnya lebih jelas. Nggak usah harus ngeluarin uang, bisa juga, semuanya tergantung dari usaha kita sih. It's about mindset, karena kita adalah kapten sama dari kita sendiri. Jadi kita yang bisa mengatur apa yang harus kita lakukan, apa yang kita mau ya harus kita yang usahain. Gak akan bisa dari orang lain kalau apapun mau kita capai. Baik, luar biasa ya teman-teman. Nah boleh, tadi Bapak Ibu sekalian mungkin kalau ada yang bilang kapan harus mulai, ya mulai aja dulu. Jangan nanya kapan-kapan gitu. Dan kalau ada yang tanya tadi juga disampaikan oleh Kak Andrea, apa sih olahraga yang gak mengeluarkan duit banyak? Jalan bisa Kak ya. Dan terus bahkan body weight ada banyak loh. Bahkan di Instagram Kak Andrea banyak banget Kak Andrea untuk share-share ya Kak. Tentang untuk gerakan-gerakan di sana. Nah satu hal juga kalau untuk olahraga itu kan biasanya tuh pasti yang kita paling rasakan tuh di jantung ya Kak. Betul. Maksudnya di jantungnya, detak jantungnya. Banyak orang yang memulai olahraga jadi kayak dia mungkin aku tuh harus turun banyak nih. Terus akhirnya paksa untuk olahraga berat dan terus memulai diet. Nah ini kalau dari Kak Andrea sebagai health enthusiast sendiri, itu ngaruh banget gak sih Kak ke jantung kita? Selama ini aku olahraga itu ngaruh banget sama dari pernafasan, terus otomatis badan juga jadi lebih fit. Bukan hanya jantung aja sih, semua kita jadi ngerasa jauh lebih fit daripada sebelumnya. Bahkan sampai ke pencernaan. Kalau misalkan dulu aku punya masalah lambung karena pola makan aku udah mulai teratur lagi, nggak asal-asalan diet kayak misalkan diet kurangin garam, diet kurangin ini, diet kurangin itu, atau makan ikutin jenis-jenis diet tertentu. Mungkin gak semua orang itu cocok kan dengan diet. Itu aku ngerasa hidup aku jauh lebih menyenangkan, jauh lebih sehat, dan semuanya jauh lebih enak gitu. Semua ya, Semuanya. bahkan ke mood mungkin Yes, betul berpengaruh banget. sekali. Nah itu pandangan Bapak Ibu sekalian, itu pandangan dari Kak Andrea sebagai health enthusiast. Nah kalau dari Dokter Stefanus sendiri, seperti apa Dok ini dari sisi medisnya untuk jantung kalau misalnya nih kita pengen banget nih cepet turun berat badannya, terus olahraga kardionya over dan terus diet sana sini. Ini pengaruhnya seperti apa ke jantung Dok? Ya, terima kasih. Seperti yang menarik sekali yang disampaikan oleh Mbak Andrea ya. Karena pencegahan itu bagaimanapun jauh lebih murah. Apalagi olahraga itu sesuatu yang menyenangkan, ya, tidak bikin stres. Betul. Daripada sakit, berobat udah keluar duit, stres pula kan, kesakitan ya. Padahal dengan berolahraga, happy life ya, itu juga bagian dari investasi kan, ya, menghemat berapa banyak uang ya, yang bisa diinvestasikan ke Mas Adrian ya. Ya. Sebetulnya itu untuk masalah olahraga, kita semua sarankan setiap pasien harus berolahraga. Ya, mulai dari pasien yang muda, tua, sehat maupun jantungnya yang sudah buruk pun telah diteliti bahwa olahraga itu akan memperbaiki kualitas hidup orang dan juga mengurangi risiko kematian. Walaupun jantungnya sudah jelek seperti apapun, olahraga. Olahraga pun itu disesuaikan ya, setiap orang berbeda-beda ya. Tapi yang paling penting seperti tadi Mbak Andrea bilang, motivasi. Ya, orang kalau ada motivasi, sejelek apa kondisi tubuhnya jauh lebih baik dibanding orang yang sehat tapi nggak mau berolahraga. Ya. Jadi akan disesuaikan dari tingkat fisik orang. Makanya bagi dokter jantung kan kita selalu biasanya memberikan treadmill test untuk lihat kemampuan fisik orang seperti apa. Ya, berkolaborasi dengan bagian rehabilitasi medik. Jadi secara umum olahraga itu sangat penting. Yang penting motivasi, semua olahraga baik. Ya. Yang penting tidak mencederai tubuh kita. Ya. Yang penting itu disesuaikan dengan kemampuan orang dan minat. Nah kalau untuk yang penyakit jantung sendiri dokter, apakah ada jenis-jenis olahraga khusus yang harus dihindarin dan justru dianjurkan dari tim kedokteran sendiri? Ya baiknya sebetulnya olahraga yang untuk
cardio training itu adalah yang detak jantungnya meningkat secara bertahap ya. Seperti treadmill, berenang, ya, lari itu bertahap meningkat. Dengan olahraga yang detak jantungnya tiba-tiba naik dan turun itu kurang disarankan ya untuk penderita penyakit jantung seperti mungkin orang badminton ya. Jadi detak jantung cepat pelan ya. Sebetulnya yang bagus itu bertahap seperti treadmill, ya, jogging ya. Itu yang penting sebetulnya. Kalau olahraga pada pasien yang menderita penyakit jantung, seperti contohnya yang serangan jantung mereka masih minum seumur hidup pengencer darah, ya janganlah olahraga yang berisiko perdarahan, ya, seperti olahraga sepak bola, tinju segala macam yang sangat-sangat tidak disarankan atau tidak boleh. Dan pada pasien sesuai dengan kemampuan fisiknya dan juga dengan fungsi dari jantung sendiri, dokter jantung akan menyarankan apa olahraga yang cocok. Karena pada pasien yang pompa jantungnya jelek atau dengan masalah katup yang bermasalah berat, juga tidak disarankan untuk olahraga yang kompetisi, ya, tapi lebih ke arah rekreasi. Jadi itu bisa disesuaikan tergantung dari setiap pasien. Ya. Berarti memang harus disesuaikan ya Kak Iya. Andrea. Kita harus tahu juga, kita harus mengenal tubuh kita itu kuat nggak untuk latihan ini, kuat nggak untuk exercise ini. Nah mungkin tadi share dari Mas Andrian mau share, karena Mas Andrian juga teman-teman ini menerapkan hidup yang sehat, seorang golfer juga, banyak olahraga loh. Mas Andrian itu tidak hanya investasi tadi di reksadana, di kesehatan, kayaknya semua serba bisa nih Mas Andrian. Aduh, terima kasih apresiasinya. Ya mungkin kalau terkait dengan kesehatan Dok, karena memang saya kan latar belakangnya dulu gemuk sejak saya lahir, sejak saya SMP, saya udah dibawa ke dokter gizi sama orang tua saya karena saya pernah mencapai 93. Jadi saya paling gemuk waktu zaman saya kuliah tingkat 1. Waktu itu berat saya udah di atas 93 kg. Tapi kemudian alhamdulillah saya berkenalan, saya main dan sampai saat ini menjadi bersahabat baik dengan Aderai. Dalam waktu 6 bulan saya turun 23 kilo. Jadi sejak tahun 99, tahun 2000 saya udah kenal pola hidup sehat dan saya jalankan hingga saat ini. Nggak berasa sekarang saya udah mau 46 tahun, 4 tahun lagi 50 tahun. Jadi banyak mitos-mitos yang mungkin yang tadi saya bilang gitu, kita seringkali punya pemahaman yang salah akan informasi mungkin yang serba terbatas. Tapi sekarang zamannya kan udah era keterbukaan ya, tinggal bagaimana kita menggali sebanyak-banyaknya. Tapi sayang kalau informasi yang udah begitu terbuka bisa kita dapatkan, baik itu kita yang harus bayar ataupun yang juga gratis sekalipun, kemudian hanya sekedar dapat informasi atau bahkan sekarang setelah kita ikut acara ini rasanya termotivasi, pengen hidup sehat, pengen yang lebih sejahtera, pengen mulai menata keuangan, tapi kemudian kita nggak mau melakukan aksi apa-apa, kita nggak akan pernah mendapatkan yang namanya hasil, nggak pernah akan mendapatkan sebuah destinasi. Jadi harus ada motivasi, ada informasi, dan juga adalah aksi. Insya Allah semua akan mendapatkan hasilnya. Terkait dengan apa yang saya lakukan, saya sebenarnya sama seperti Andrea dan juga mungkin kebanyakan di antara kita. Kita sadar bahwa sehat itu sering dianggap tidak menarik. Sehat baru dianggap menarik pada saat sehat itu sedang pergi dari kita. Pada saat kita sedang sakit. Begitu juga dalam keuangan. Rasanya nggak penting buat kita untuk punya investasi. Kalau saat ini kita lagi punya penghasilan rutin. Apalagi penghasilan kita begitu besarnya. Yang membuat kita merasa gue selalu bisa nabung kok. Tapi karena mungkin ada yang kurang tepat dalam penempatan dalam pos kehidupan kita. Itu yang seringkali akhirnya membuat kita pada saat waktunya itu tiba-tiba kok simpenanku cuma segini ya, kok saya nggak siap ya. Sehingga pada saat di usia orang-orang sudah mulai menikmati hidup, sudah mulai semakin mendekat kepada yang maha kuasa, sudah pengen menjadi pribadi yang lebih berfokus untuk hal-hal yang sifatnya sosial, untuk bermanfaatan, kita masih struggle untuk bagaimana mempertahankan kehidupan kita. Karena udah gak bisa mengandalkan lagi yang namanya anak kita ataupun cucu kita. Karena mereka aja udah begitu susahnya. Dulu orang bilang banyak anak banyak rezeki ya kan Dok. Sekarang yang seusia kita, orang tua kita juga sama. Udah deh kamu gak usah ya kasih-kasih mama, papa. Kita dikit-dikit masih ada tabungan kok. Kenapa? Gila itu kamu uang sekolah yang SD aja udah 2,5 juta. Belum si kakak kuliahnya berapa. Belum kamu ada asisten rumah tangga. Belum kamu ada driver. Berapa puluh juta tuh penghasilan kamu, pengeluaran kamu tiap bulan. Buat mama, papa udah gak apa-apa deh kamu fokus aja sama kehidupan kamu. Contoh, itu udah kehidupan seperti ini. Jadi makanya saya sangat setuju banget bahwa pencegahan itu lebih baik. Ya, dan mungkin kalau terkait dengan kesehatan, saya sih memang senang melakukan pola hidup sehat. Bagi saya hidup ini bagaikan seperti kayak ranting pohon
Maksud saya sebuah pohon besar yang memiliki 3 ranting utama. Yang pertama adalah ranting gerak, kemudian adalah ranting makan atau dietnya. Yang ketiga adalah ranting istirahat. Jadi semuanya itu saling menopang satu sama lain untuk mendapatkan sebuah kekokohan atau sebuah tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Rasa kurang ideal kalau kita hanya mengandalkan dari kemudian saya yang penting udah lari nih pagi ini, makanya saya sikat ini 2 porsi bubur ayam sampai kantor, kemudian lontong sayur, kemudian siang sikat lagi, kan ada ya diajak sama klien nih misalnya kita harus makan ini itu ya kan, yang ada kok nggak makin langsing, makin bertambah, makin gemuk gitu kan. Saya lakukan juga ada hal sederhana, Andre, saya memang puasa. Saya terbiasa memang berpuasa bukan cuma di bulan Ramadan dok, tapi hampir setiap hari. Apa yang saya lakukan? Saya biasa gini, ini mungkin bisa dicoba ataupun juga mungkin punya alternatif diet yang lain, feel free aja. Kalau saya terakhir makan itu, maksudnya makan adalah memasukkan sesuatu yang mengandung kalori ke dalam tubuh saya itu sekitar jam 8 malam. Dan saya kemudian selalu buka puasa atau breakfast itu kan namanya sebenarnya kita membatalkan puasa kita. Saya perpanjang, kalau orang jam 6, jam 7, jam 8, dulu saya mulai jam 9, sekarang saya bisa mulai paling cepat jam 10 atau jam 11. Jadi tubuh saya setiap hari terbiasa berpuasa 14-15 jam. Padahal kalau lagi bulan Ramadan, terakhir kita puasa setengah 5, jam 6 udah buka, paling cuma 13-14 jam. Bayangkan kalau teman-teman boleh tanya dokter dikonfirmasi, boleh lihat berbagai riset. Puasa itu memberikan banyak sekali kebaikan buat tubuh kita. Tubuh kita dibiarkan beristirahat. Ya bukan berarti kemudian pada saat udah buka puasa, kita langsung pengen hajar apa-apa juga gitu kan, enggak. Jadi itu yang saya lakukan, termasuk juga istirahat. Saya tahu mungkin semua di antara kita punya ada kesibukan, punya ada aktivitas, atau bahkan ada public figure yang mungkin harus terpaksa pada saat itu dia harus begadang. Maksudnya dia baru bisa tidur jam 2, jam 3. Tapi kan memang tubuh kita diciptakan begitu sempurnanya oleh Yang Maha Kuasa. Kita udah punya ada body clock itu untuk istirahat kurang lebih range-nya antara ya sekitar 6-8 jam. Kalau misalnya pada saat itu saya lagi sangat sibuk siapin presentasi atau kadang-kadang saya kan kerja di perusahaan yang globalnya itu maksudnya kantor pusatnya adalah di UK, di mana kita tidur mereka masih beraktivitas. Jadi saya kadang menyesuaikan. Nah pada saat itu saya tidur mungkin cuma 4 jam. Apa yang saya lakukan? Di tengah hari saya biasanya setelah sholat zuhur, makan siang sedikit, saya power nap. Mungkin cukup 30 menit, ya 40 menit. Itu udah membuat saya merasa kayak terrecharge kembali untuk bisa melanjutkan aktivitas. Mungkin yang sedikit ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin merasa kesibukan nih setiap harinya. Karena suka menjadi pembenaran untuk saya nggak olahraga, atau saya ya wajar lah saya nggak nge-gym. Kenapa? Saya kurang tidur, saya ini gitu kan. Sebenarnya kita yang tahu, benar kita kaptennya. Kalau di kapal kita nahkodanya yang menentukan kemana sebenarnya arah kapal ini mau kita bawa. Begitu juga badan kita, kehidupan kita, keluarga kita, terkait dengan keuangan dalam diri kita. Itu semuanya kita yang memegang kendali. Kita mau berhasil ataupun kita mau sampai bermasalah, kuncinya dari kita. Saya sedikit menutup sebagai ambil quotes dari Bill Gates gitu. Bukan kesalahan kamu kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, tapi akan menjadi kesalahan kamu kalau kamu juga meninggal dalam keadaan miskin. Jadi kita diberikan tadi kemampuan, pengetahuan, informasi, kita udah banyak dapatkan, tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya ini akan menjadi problem buat diri kita. Wow, luar biasa. Applause-nya teman-teman untuk kita semua, untuk insight yang sangat luar biasa dari Kak Adrian. Nah, tapi aku boleh nambahin sebentar gak? Boleh. Kalau misalkan kadang orang mikirkan yang namanya kesehatan badan itu kita harus turun banyak, harus kurus. Tapi kalau dari aku sendiri, aku bisa bilang health is not about the weight you lose, tapi about the life you gain. Jadi nggak usah mikirin berat badan, yang penting kalian sehat sih sebenarnya kalau aku. Iya, saya mau ke Kak Andrea lagi. Kak Andrea pada saat pandemi kemarin kan pandemi yang lalu ya, pada awal-awal banget itu Kak Andrea pernah terinfeksi. Nah di sana juga banyak orang yang akhirnya parno ke tempat gym. Dan semua banyak menyalahkan, nah makanya nggak usah ke tempat gym, udah di rumah aja. Jadi pembenaran untuk stay di rumah untuk safe. Padahal lagi-lagi stay di rumah kan ya gimana ya menjaga kesehatannya kalau cuma duduk diam. Nah akhirnya sekarang juga kita sebenarnya masih masa pandemi. Kemarin juga data menunjukkan bahwa ada kenaikan lagi. Nah dari Kak Andrea sendiri nih, seperti apa sih Kak untuk menjaga supaya kita tetap menjaga pola hidup yang sehat, kita bisa olahraga dengan aman di tengah pandemi yang saat ini jadi tidak menutup diri? Oke.
Kalau misalkan pandemi itu jadi excuse buat kita nggak keluar atau tetap kita ngerasa lebih aman di rumah. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan tadi Mas Adrian juga udah sempat bilang ya ada 3 faktor yaitu olahraga, istirahat dan menjaga pola makan. Dan semuanya itu berkaitan. Kalau misalkan masalah olahraga kita nggak mau keluar di rumah juga tetap bisa. Kayak aku bilang tadi mau body weight aja nggak perlu alat-alat. Bisa kok dilakuin di rumah, entah itu cuman ngangkat galon, mungkin aktivitas di rumahnya bersih-bersih rumah jadi lebih banyak, itu juga udah. Yang penting kita lebih aktif dalam bergerak sih sebenarnya dan menjaga pola makan, tidur, jangan begadang supaya imun kita nggak ngedrop juga. Pemilihan dari makanan, nutrisi kita juga harus seimbang supaya badan tetap dikasih makan yang bagus, jangan karena emosi, lagi pengen makan bakso, lagi pengen makan mie ayam, nggak boleh, boleh, tapi harus porsi dan kira-kira orang makannya. Berarti bukan mengurangi makan, tapi mengatur pola makan yang bernutrisi, yang cukup untuk tubuh kita. Betul. Gitu. Luar biasa, bisa kita berikan aplaus lagi untuk ketiga narasumber kita hari ini. Dan saatnya teman-teman kita akan buka sesi Q&A. Kita aja berikan, karena ada keterbatasan waktu, mohon maaf kita akan menyediakan 2 penanya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyebutkan nama dan akan bertanya ke siapa. Kami persilakan, ada yang ingin bertanya? Oke, sudah ada 2 yang baju hijau dan Mas yang baju hitam. Mohon maaf Mbak yang baju hitam, maaf. Ya, berdiri Mbak. Nama dan ditujukan ke siapa ya pertanyaannya? Oke, nama aku Widya, aku mau nanya ke Mas Adrian. Nah, tadi kan udah bahas soal investasi nih. Nah, terus kita juga tahu nih udah banyak banget isu-isu tahun depan tuh kayak gimana, udah banyak banget isu-isunya. Kalau dari Mas Adrian sendiri, cara menentukan bahwa ini produknya kayaknya saya harus pindah nih, atau cara reviewnya itu dari Mas Adrian seperti apa sih? Itu aja. Baik, terima kasih. Boleh langsung dijawab saja Mas. Baik, terima kasih. Sebelum masuk mengenai produk ya, mungkin teman-teman ada yang mendengar ataupun pernah membaca di berbagai media massa, surat kabar, media online, sosial media bahwa 2023 adalah tahun resesi. Ya, masalahnya Indonesia tidak seburuk yang dibayangkan. Global dunia ya. Eropa sedang dan masih akan terus resesi selama perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu belum jelas kapan ujungnya. Eropa akan suffer. Ya, Italia, negara-negara seperti di Inggris, di sana harga-harga naik. Kenapa? Karena energinya naik. Harga oil naik, batu bara naik, karena mereka banyak tergantung dengan gas alam. Ya, gas alamnya Rusia nggak dijual lagi karena memang diembargo gitu kan untuk Eropa. Jadi dia jualnya ke negara China, ke negara India. Oleh 2 negara itu dijual lagi ke Eropa, tapi dengan yang lebih tinggi. Sehingga akhirnya pemerintah harus membayar lebih mahal. Sehingga akhirnya dampaknya siapa? Masyarakat juga. Nah, kembali lagi, kita harus melihat kondisi dari masing-masing negara. Yang jelas secara fundamentalnya berbeda. Indonesia, kita masih memiliki sisi-sisi yang positif. Yang pertama, yang paling sederhana, Indonesia punya bonus demografi. Kita punya 280 jutaan penduduk dari data Badan Pusat Statistik. Yang dimana kita 60%-nya itu adalah usia produktif. Yang artinya bisa memberikan pendapatan buat negara dalam sisi pajak. Yang kedua, Indonesia diuntungkan sebagai salah satu negara penghasil komoditas. Baik itu batu bara, kelapa sawit, dan juga Tuhan itu memberikan banyak sekali keberkahan buat negara kita tercinta. Kita juga punya kekayaan alam yang lain. Metal mining, kita nih punya cadangan nikel nomor 2 terbesar di seluruh dunia. Tinggal bagaimana kita mampu untuk mengolahnya dengan baik, bukan hanya menjual mentah, tapi bisa menjadi bahan baku yang kemudian dimanfaatkan misalnya sebagai bahan baku baterai, karena kita tahu nanti tren ke depan mobil itu akan menjadi mobil listrik, itu akan keren, akan oke. Di situ akan menjadi benefit buat kita. Ya, terakhir adalah apa? Investasi dari luar negeri ke kita. Nah, tapi kalaupun nanti keadaan 2023 perangnya misal mudah-mudahan usai, amin gitu. Karena saya tahu siapapun nggak ada yang setuju dengan namanya perang. Karena perang itu
pasti akan memberikan banyak keburukan. Walaupun sebenarnya memberikan juga banyak keuntungan untuk negara-negara yang ya tadi, negara penghasil minyak, ya kan, yang negara punya penghasilan komoditas, atau negara yang bisa cetak duit untuk kemudian gedein anggaran persenjataan, contoh seperti itu. Tapi untuk negara kita, lihat deh rupiah kita. Mas Adrian, tapi rupiah kita kan sekarang udah di atas 15 ribuan sekian gitu. Bisa nggak 16 ribu? Bisa. Tapi depresiasi, saya mengutip kata-katanya Andrea tadi gitu. Kalau beli mobil depresiasinya tuh banyak banget Mas Adrian. 5 tahun itu harganya bisa turun setengah atau bahkan lebih dari itu. Depresiasi rupiah kita terhadap US dollar itu salah satu yang masih terendah. Kita sekarang mungkin cuma turun 8%. Bayangkan Jepang itu udah terdepresiasinya 20-an%. Turki udah lebih dari 27%. Makanya kalau lagi ada sedikit rejeki, punya uang, dolar, pengen jalan-jalan akhir tahun atau awal tahun, ya bisa ke 2 destinasi itu. Kita tukar dengan mata uang negaranya, kita dapat lebih banyak ya. Ini bukan lagi sesi tour and travel, tapi sedikit informasi aja. Karena biasa akhir tahun suka dipakai sama orang buat jalan-jalan. Boleh. Kembali lagi. Boleh kalau kita terbiasa mengatur makan kita. Boleh gak Kak Andrea makan pizza, pengen makan mie deh gitu. Boleh. Gak akan mengganggu tingkat kesehatan kita. Karena mungkin dalam 1 minggu kita terbiasa udah makan-makan diet. Jadi pada saat kita sedikit agak cheating, gak akan mengaruh apa-apa. Yang cowok tetap punya six pack, yang perempuan tetap langsing. Begitu juga kalau sesekali kita punya uang yang sudah kita tabung, udah kita investasikan, pengen deh jalan-jalan keluar kota. Boleh gak? Ya boleh, kamu gak akan jadi miskin. Tapi kalau tiap minggu, tiap bulan pergi jalan-jalan melulu, pelesiran, gak ada yang ditabung, ya siap-siap aja bangkrut. Terus mengandalkan utang sana, utang sini, udah gitu utangnya bukan ke pihak yang legal, pinjol sana, pinjol sini, yang akhirnya punya permasalahan. Ujung-ujungnya stres, pas stres naik deh tekanan darah, kena resiko penyakit jantung, meninggal muda. Yang disalahin siapa? Orang lain, gitu manusia. Nah kembali lagi ke situ Mbak. Jadi kalau kayak kita lihat, kalau kondisi negara kita sudah begitu baiknya, kita juga lihat data-data dari pemerintah kita punya cadangan devisa yang cukup tinggi, yang stabil untuk bisa menjaga nilai tukar rupiah kita tetap di kisaran yang artinya bijaksana untuk kita bisa terus melakukan ekspor, import, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu merasa worry. Kemudian apa? Bank Indonesia kita perlu perhatikan. Bank Indonesia kita ini masih memiliki amunisi untuk bisa juga menaikkan suku bunga supaya rupiah kita nggak terlalu ketinggalan, contoh seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan selain tentunya mungkin data-data kita lihat neraca perdagangan kita surplus dan lain sebagainya, teman-teman nanti bisa akses itu. Jadi artinya sebagaimana saya harus nakut-nakutin orang bahwa jangan berinvestasi di Indonesia. Negara kita tuh masih begitu kerennya, masih begitu baiknya. Sama terakhir adalah lihat apa? Faktor inflasi. Tadi kenaikan harga-harga. Indonesia masih punya inflasi yang relatif terjaga di kisaran 4%, 5%. Memang dari dulu Indonesia inflasinya di situ. Bayangkan negara seperti Amerika, dia sekarang inflasinya udah 9-8%-an lah sekarang. Seperti itu. Sedangkan kalau kita taruh uangnya itu di surat berharganya Amerika yang dijamin pemerintah, paling cuma dapat 3%, 4%. Artinya orang itu makin lama makin miskin. Sekarang teman-teman kalau mau taruh di dalam surat berharganya pemerintah yang sederhana aja, kayak contoh saya tadi bilang mengenai sukuk, dapat 6%. Teman-teman udah pasti untung. Kenapa? Inflasinya cuma 4%. Bodoh-bodohnya aja kita udah untung 2%. Apalagi kalau teman-teman taruh ke saham. Lalu bagaimana Mas Adrian? Tapi kan itu namanya fluktuasi. Kita bagaimana? Begini, kalau kayak saya, pertama saya kembalikan tips berinvestasi. Teman-teman harus tahu dulu tujuannya. Kalau tujuannya untuk 5 tahun, jangan kita terombang-ambing dengan apapun yang terjadi di 1 tahun, 2 tahun yang ada di depan kita. Tapi kan pada saat melihat portofolio merah, rasanya kan gak enak Mas Adrian. Semua harus kita kembalikan kepada tujuan. Dan teman-teman ini bukti, ini ada satu slide. Saya bisa minta tolong gak? Itu slide itu belum ditampilkan, tapi ini powerful banget. Khususnya buat teman-teman yang merasa berinvestasi dengan uang kecil tapi rutin, itu gak begitu menariknya ketimbang kita punya uang udah banyak dulu, baru kita investasikan. Saya gak ngomong tahun berapa puluhan, saya ngomong 5 tahun terakhir aja. Mas bisa bantu gak Mas? Ini benar-benar realita yang kita harus lihat. Saya ambilkan data dari 2018 sampai 2022. Kalau orang punya uang katakanlah 100 juta, dia investasikan, dia diam, kemudian ada lewatin pandemi, sekarang dia cuma untung berapa? Paling 5%. 5 tahun cuma dapat 5%. Ih, kecil amat. Ngapain gue investasi? Betul, tapi kan kembali. Kita nggak akan ngalamin lagi, maksudnya rasanya pengen pandemi berkali-kali kan nggak mau. Tapi teman-teman melihat, kalau saja
Ya, kita pada saat pasar lagi jatuh, kita invest. Pasar lagi bagus, kita invest. Terus saja tiap bulan kita invest, kita akan dapat harga rata-rata. Contoh sederhana nih mengenai saham. Pernah dengar ada istilah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Mas Adrian tahun 2018 IHSG 6.800 betul. Tapi waktu pas pandemi IHSG-nya 4.400 Mas Adrian, iya. Invest aja terus. Belikan itu 1 jutanya reksadana terus 1 juta. Dengan 1 juta dengan harga lebih rendah kita dapatnya kan unitnya lebih banyak. Sekarang tapi udah 7.000 lagi Mas Adrian, ya beli. Pada saat kamu beli 6.000, beli lagi 4.000 kamu dapat rata-rata 5.000. Sekarang udah 7.000 apa kamu nggak untung? Kan seperti itu. Tapi akan menjadi kerugian kita pada saat orang-orang pada panik segala macam, kita cuman berdiam diri, yang lebih parah kita ketakutan. Jadi jangan terlalu cepat untuk paranoid, jangan terlalu cepat untuk ngubah-ngubah portofolio. Kalau kayak saya, kalau lagi untung, saya jual. Let your profit run, tapi minimize your risk. Salah satunya dengan strategi tadi, mencicil setiap bulan, setiap kuartal, setiap tahun, setiap punya dapat bonus, itu kita bisa lakukan. Semoga bisa menjawab. Thank you. Terima kasih atas jawabannya Mas Adrian. Oke, tinggal baik. Mohon maaf Bapak yang tadi ingin bertanya karena ada keterbatasan waktu, kita harus close sekarang untuk sesi Q&A. Tapi sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin mengajak ketiga narasumber untuk berfoto bersama di depan. Boleh maju dulu ke depan. Dr. Stefanus, Mas Andrian, dan Kak Andrea. Ya, boleh ketiga narasumber saja terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Andrian, Kak Andrea, dan Dr. Stefanus atas insight-nya yang sangat luar biasa hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin yang hari ini sudah datang dan memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Semoga pemaparan yang disampaikan ketiga narasumber hari ini dapat diterapkan di kehidupan dan bermanfaat untuk semuanya. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa setelah ini akan ada break 30 menit dan jangan lupa masih ada sesi ketiga secara paralel juga pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang akan diisi dari 2 kelas. Kelas yang pertama adalah Leading with Style dengan pembicara Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan kelas kedua ada Investing in Life Simple Pleasure dengan pembicara Likwina Hananto selaku Financial Planner, Andin Aisyah selaku musisi dan traveler, dan Arbi Winandar selaku Country Head of E-Commerce Air Asia Super App. Dan untuk kelas berikutnya juga ada All in the Family, yaitu Transferring Business to the Next Generation dengan pembicara Daniel Saputro selaku Private Business Consultant, Marta Tilaar selaku founder Marta Tilaar Group, dan Kilala Tilaar selaku Corporate Creative and Innovative Marta Tilaar Group. Dan Bapak Ibu sekalian dapatkan penawaran eksklusif untuk Anda dan nasabah setia Permata Bank Priority selama event World Wisdom 2022 berupa cashback hingga 8,7 juta rupiah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan Bapak Ibu hadirin yang ingin mendapatkan e-certificate bisa langsung scan QR barcode yang ada di layar dan juga bisa mendapatkannya di kiri kanan pintu pada saat Bapak Ibu hadirin ingin keluar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber dan Bapak Ibu hadirin. Saya Gesmi Sitanggang selaku moderator. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.
Ketika karya adalah penggalan-penggalan realita, kadang berbagi ide itu perlu, sharing dan diskusi untuk hasil yang lebih maksimal. Aku ingin buku ini bukan hanya menginspirasi anak-anak, tapi juga para orang tua. Buat keluarga kami, traveling itu sarana buat belajar. Khususnya belajar tentang keindahan alam dan budaya Indonesia. Mama ngajarin saya bagaimana menebar inspirasi, menjaga semangat agar tetap punya manfaat. Dan bagi saya, legacy bukan cuma diwarisi, tapi dipelihara dengan segenap dedikasi.